Tugas Kelompok 3, Latsar CPNS Gelombang 3 Angkatan 107 Kabupaten Situbondo, Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto UU Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri atau orang lain yang berakibat merugikan negara. Sejarah korupsi di Indonesia. Sejarah korupsi di Indonesia kita bagi menjadi 3 zaman. Yang pertama, zaman kerajaan. Yang kedua, zaman modern. Yang ketiga, zaman penjajahan. Korupsi pada zaman kerajaan biasanya terjadi pada penarikan upeti atau pajak dari rakyat, memberikan janji atau upah pada seseorang untuk membunuh musuhnya. Zaman penjajahan biasanya dilakukan oleh tokoh lokal seperti Demang, Temanggung, atau pejabat lain yang diperintah untuk memanen upeti atau pajak dari rakyat yang digunakan oleh penjajah Belanda untuk memperkaya diri. Praktek korupsi dimulai saat lepasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Hal ini terjadi pada zaman modern saat ini. Salah satu warisan yang tertinggal dari penjajah adalah tabiat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tujuh kelompok tindak pidana korupsi. Yang pertama, merugikan keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. 7. Gratifikasi. Bahaya korupsi. Yang pertama, terhadap masyarakat. Korupsi membahayakan standar moral dan intelektual masyarakat. Korupsi juga dapat menyebabkan individu menempatkan kepentingan diri sendiri di atas segala sesuatu. Bahaya korupsi terhadap politik. Praktik korupsi seperti pemilu yang curang, money politik, dan yang lainnya dapat menyebabkan rusaknya demokrasi. Salah satu bahaya korupsi bagi ekonomi bangsa yaitu dapat mengakibatkan berkurangnya investasi dari modal dalam negeri maupun dari luar negeri. Bagi birokrasi, bahaya korupsi dapat mengakibatkan prinsip birokrasi yang rasional, efisien, dan berkualitas tidak akan terlaksana. Kualitas pelayanan akan jelek dan mengecewakan publik. Berikut ini adalah undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Berikut adalah Lembaga Penanganan Tindak Pidana Korupsi. Ada 3 lembaga, yaitu 1. Kepolisian. Yang kedua, Kejaksaan. Dan lembaga yang ketiga yaitu KPK. Ini adalah kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Baru-baru ini di Situbondo telah terjadi kasus korupsi di lembaga DLH. 3 strategi pencegahan dan penanggulangan korupsi. Strategi represif. KPK menyeret kemeja hijau, membacakan tuntutan, menghadirkan saksi dan alat bukti yang kuat. Yang kedua, strategi perbaikan sistem, yaitu menciptakan sistem yang baik untuk dapat meminimalkan tindak korupsi. Misalnya, pelayanan publik secara online dan sistem pengawasan terintegrasi. Strategi edukasi dan kampanye merupakan strategi yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan semua media yang ada, misalnya dengan memanfaatkan media sosial. Ayo berantas korupsi, bersama kita bisa.